Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Gajah Mada Hamukti Palapa bagian ke-12. Pancaksara bisa menerima apa yang dikatakan Gajah Mada itu, tetapi ada bagian menarik dari Gajah Mada yang belum menuntaskan. Kalau boleh aku tahu, bagaimana masa depan Majapahit yang kau inginkan? Gajah Mada berbalik. Dalam siraman cahaya obor, terlihat betapa besar semangat yang terbaca dari wajahnya. Kau punya kegemaran menjelajah kemana-mana. Seberapa luas dunia ini menurutmu? Tanya Gajah Mada. Pancaksara terpaksa tersenyum karena pertanyaannya tidak terjawab. Sebaliknya, Gajah Mada malah balas bertanya. Luas sekali, ada banyak pulau besar dan kecil. Jawab Pancaksara. Seberapa banyak? Ada berapa ratus? Gajah Mada mengejar. Ratus? Pancaksara tersenyum. Ada banyak ribuan, membentang dari ujung timur ke barat, dari utara ke selatan. Di lautan luas ada banyak nusa yang sambung menyambung. Namun ada pula wilayah lautan luas yang bagai tidak berujung. Mungkin di ujungnya sana air laut tumpah ke bawah. Gajah Mada menyimak. Terus ada berapa banyak kerajaan? Tak terhitung. Di wilayah Nusantara saja ada banyak negara dengan raja-rajanya. Belum lagi yang berada di atas angin. Konon di daerah atas angin manusia tidak seperti kita. Orang-orang di atas angin raksasa semua, dengan rambut jagung dan mata biru. Butuh puluhan bulan atau tahun perjalanan untuk bisa bertemu dengan mereka. Gajah Mada menyimak cerita itu dengan amat berminat. Negeri apa saja yang telah kau kunjungi atau setidaknya sudah kau ketahui? Tanya Gajah Mada. Ada banyak sekali. Di Sumatera ada Jambi, Palembang, Dharmasraya yang pernah menjadi sahabat Singosari, ada Kandis, Kanwas, Siak, Rokan, Mandailing, Panai, Kempe, Haru, Temiang, Perlak, Samudra, Lamuri, Barus, Batan, dan negeri Lampung. Semua negeri besar dan kecil itu umumnya hidup dengan damai, berdampingan, saling melengkapi melalui hubungan perdagangan. Namun ada juga yang bermusuhan dan terlibat perang. Pati Gajah Mada takjub mendengar itu. Kegemarannya berpergian dari satu tempat ke tempat lain menjadikan Pancaksara mempunyai perbendaharaan pengetahuan yang luas sekali. Sudah kau kunjungi semua negara yang kau sebut itu? Tanya Gajah Mada. Pancaksara menggeleng. Dharmasraya, Jambi, dan Lampung sudah aku kunjungi. Selebihnya ku lewati atau tidak menyadari sedang berada di negara mana karena tidak adanya batas yang jelas antara negara satu dengan lainnya. Lalu tambah Gajah Mada, negeri bernama apa saja yang kau temukan di tanah Kalimantan? Kita menyebutnya Kalimantan, jawab Pancaksara. Namun ada orang di sana yang menyebut pulaunya sebagai Tanjung Pura. Aku mencatat ada negeri seperti Kapuas, Katingan, Sampit, Kota Lingga, Kota Waringin, Sambas, Lawai, Kandangan, lalu Singkawang, Tirem, Landa, Sedu, Barune, Sakadana, Seludung, Solot, Pasir, Barito, Sawaku, Tabalung, Tanjung Kutai, dan Malano. Mungkin masih ada lagi negeri-negeri yang belum ketahui namanya karena demikian banyaknya. Jawaban itu memaksa Gajah Mada termangu. Tentulah membutuhkan kerja keras dan bala tentara darat dan armada laut yang besar untuk bisa mempersatukan semua wilayah itu. Selebihnya adalah biaya yang juga sangat besar dan pengorbanan melebihi kepentingan manapun. Bagaimana dengan Hujung Medini? Tanya Gajah Mada. Kau memiliki pula pengetahuan tentang wilayah itu? Pancaksara mengangguk. Ada beberapa negara besar dan kecil di Hujung Medini.
Pancaksara berkata, ada Pahang, Langkasuka, Kelantan, Saiwang, Nagor, Paka, Muar, Dungun, Tumasek, Kelang, Kedah, Jerai. Karena keramah tamahannya, sifat suka damai dan tak senang perang, nyaris semua negeri di hujung Medini takut datangi semua. Pati Gajah Mada mengangguk dengan tatapan mata takjub. Minat terhadap apa yang diceritakan Pancaksara makin menjadi. Meski belum memiliki gambaran ke depan, Gajah Mada berharap akan memiliki kesempatan mengunjungi tempat-tempat yang dimaksud itu. Terakhir, bagaimana dengan wilayah di daerah tempat matahari berasal? Pancaksara meliukkan badan untuk menipu penat setelah menempuh perjalanan panjang. Orang lain mungkin jera menempuh perjalanan hingga ke ujung dunia, namun tidak demikian dengan Pancaksara. Keinginannya melihat banyak negeri dari satu tempat ke tempat lain menyebabkan Pancaksara kebal dari penat. Melihat indahnya gunung dan ngarai, lembah dan sepanjang pantai berpasir membuatnya bergairah dan dipenuhi rasa ingin tahu dan mengalahkan segala rasa penat itu. Kenangan Pancaksara tertuju pada beberapa wilayah yang dari sana matahari muncul. Ada beberapa negeri di daerah itu yang dicatatnya, tetapi tak semua dikunjungi. Di tempat-tempat itulah Pancaksara banyak melihat hal-hal yang tak masuk akal dan bahkan nyaris merenggut nyawanya. Di ujung paling timur perjalanannya, ia harus lari lintang bukang kembali ke dalam kapal karena dikejar-kejar dan akan dibantai oleh orang yang berkulit sangat hitam. Hitam warna arang sama dengan warna kulit orang-orang itu. Pancaksara yang menengadah mengarahkan tatapan matanya ke sebutir Kartika. Ia lakukan itu sambil mengumbar kenangan ke masa lalu. Di timur Jawa itu tentu saja ada Bali, kata Pancaksara. Berturut-turut nama negeri yang ada adalah Bedahulu, Logajah, Gurun, Sukun, Taliwung, Dempo, Sapi, Gunung Api, Seram, Hutan Kadali, Sasak, Bantayan, Luwuk, Makassar, Buton, Banggawi, Kunir, Galian, Selayar, Sumbar, Muar, Solor, Bima, Wandan, Ambon Maluku, Wanin, Seran, dan Timur. Wilayah negara-negara di timur itu amat luas. Di wilayah paling timur, ternyata matahari masih terbit di timurnya lagi. Jika kau berlayar berbulan-bulan lamanya, akan sampai di sebuah tempat bernama Seran. Di sana, penduduknya berambut demikian keriting, sampai tak bisa disisir memakai serit. Di samping rambutnya sangat keriting, orang Seran dan Onin berkulit sangat hitam, sangat berbalikan dengan matanya yang putih. Di Seran, aku nyaris dibantai oleh penduduk yang tak jelas apa penyebabnya. Entah sekedar salah paham atau mereka gemar memaksa manusia. Namun, tidak jauh dari tempat itu, orang Onin mempunyai sikap yang berbeda dan lebih ramah. Sebulan lamanya aku tinggal, belajar dan bergaul dengan orang Onin. Namun, apapun daya upaya yang aku lakukan, aku tak mampu memahami bahasa mereka. Hening menggeretak membuat senyap itu bertambah senyap. Apa yang dituturkan Pancaksara makin memancing minat Gajah Mada untuk bisa mengunjungi daerah-daerah itu secara langsung dan mempersatukannya dalam sebuah ikatan yang tidak terpisah. Angan-angan untuk bisa menyatukan semua negara di wilayah Nusantara itu tidak sekedar mengusik hatinya, tetapi menjadi mimpi abadi yang akan selalu mengunjunginya setiap tidur, menyelinap tiap melamun. Kembali Gajah Mada terdiam. Mimpi yang membenam di benaknya membuatnya gelisah. Seberapa jauh kau menjelajah ke arah timur? Masih adakah timur lagi? Tanya Gajah Mada. Perjalananku hanya sampai di Seran dan Onin, Pancaksara membalas. Tetapi yang paling menarik bagiku adalah sebuah pulau yang banyak sekali dihuni oleh kadal besar. Dari Bali ke timur ada Paninda, Lombok, dan terus ke Taliwang. Dan ke timur lagi, di tempat itulah
binatang aneh itu tinggal. Tak ada manusia di sana karena habis dimakan binatang itu. Gajah Mada penasaran. Seekor kadal, Gajah Mada tentu tahu, tetapi kadal raksasa yang mampu memakan manusia. Itu berarti kadal itu harus berukuran jauh lebih besar dari manusia. Padahal kadal-kadal yang sering dilihat dan ditemuinya berukuran kecil saja. Paling besar seukuran tokek atau 2 kali jempol kakinya. Adakah kadal yang lebih besar dari manusia? Tanya Gajah Mada heran. Aku melihatnya sendiri. Yang paling besar bisa setinggi kerbau berdiri, dengan panjang lebih panjang dari buaya, lebih kekar dan mengerikan dari buaya. Pancaksara menjawab. Seberapa hebat dan dahsyatnya binatang bernama Komodo itu bukan hal yang sangat menyita perhatian Gajah Mada, tetapi seberapa luas wilayah yang ia sebut Nusantara itu. Minatnya untuk mengetahui berapa luas, membentang dari mana ke mana, dan beberapa waktu yang diperlukan untuk mengelilinginya. Pertanyaan-pertanyaan macam itu yang sedang ia butuhkan jawabnya. Jika menengok ke belakang, Singosari yang demikian besar ternyata harus kelabakan menghadapi Tartar. Maka Majapahit harus bisa lebih besar lagi. Seluruh negara di Jawa harus disatukan. Lalu seluruh negara di wilayah Ujung Medini juga diikat menjadi satu kesatuan. Demikian pula dengan semua negara yang berada di daerah matahari terbit dan matahari terbenam. Dengan kebesaran macam itu, maka negeri Tartar atau negeri manapun harus berpikir 1000 kali jika berniat melebarkan wilayah sampai ke wilayah Nusantara. Kau belum menjawab pertanyaanku. Majapahit macam apa yang kelak kau inginkan? Pancaksara mendahului bertanya sebelum Gajah Mada bertanya. Pandangan Gajah Mada menerawang secara mengintip jauh ke masa depan, ke wilayah mimpi yang hendak diraih. Tak ada salahnya aku berangan-angan, ucap Gajah Mada. Kelak Majapahit akan menjadi negara yang besar, lebih dari sekedar negara besar, tetapi sangat besar. Aku berangan-angan Majapahit nanti menguasai wilayah seluruh Nusantara, mulai dari ujung barat ke ujung timur, ke semua wilayah yang kau sebut itu. Bahkan andai masih ada wilayah yang belum tersebut, aku bermimpi Majapahit kelak membawai mereka. Itulah sebabnya Majapahit harus memiliki angkatan perang yang kuat dan armada yang besar. Gajah Mada menghentikan ucapannya sejenak untuk menarik nafas. Jika Swarna Bumi mampu membuat kapal-kapal dengan ukuran besar sebagaimana kau gambarkan, lanjut Gajah Mada, tidak ada salahnya Majapahit berguru ke Swarna Bumi. Jika perlu, kita datangkan empu pembuat kapal itu, atau kita kirim para pembuat kapal kita ke Swarna Bumi untuk belajar. Ke depan, aku bermimpi Majapahit tidak hanya negeri yang besar, tetapi sekaligus kaya raya yang semua rakyatnya hidup makmur, murah sandang, dan murah pangan, hidupnya tentram, tenang, dan damai. Pancaksara termangu, terjebak antara rasa takjub dan heran, atau mungkin geli melihat Gajah Mada berangan-angan demikian tinggi. Angan-angan yang sungguh tidak masuk akal. Namun Pancaksara yang baru saja kembali dari perjalanan panjang itu tak bisa mengendalikan rasa takjubnya oleh banyak kemajuan yang terjadi. Jalan-jalan dibuat rata dan halus dengan pembangunan saluran-saluran air dan bendungan. Hanya sayang kemarau panjang yang terjadi kali ini memang sulit disiasati. Kulihat ada banyak kemajuan yang terjadi, ucap Pancaksara. Perubahan yang mana? Balas mati Gajah Mada. Kulihat pembangunan maju pesat. Yang aku dengar, hubungan Majapahit di pusat dengan 11 negara bawahan sangat lancar karena jalan-jalan baru dibangun dan dipadatkan. Hilir mudik perdagangan tak seperti beberapa tahun yang lalu. Ada perubahan pejabat-pejabat penting. Yang menempati kedudukan penting berasal dari kalangan muda, bukan para kakek lagi kecuali ayahku. Pancaksara mengakhiri rangkaian ucapannya sambil tersenyum.
Pada dasarnya ketentraman hubungan erat dengan perdagangan. Jika negara Majapahit dalam keadaan tentram dan tak banyak gangguan dari para pejabat, bukan hanya di dalam negeri saja yang lancar, perdagangan melalui pintu gerbang pelabuhan Ujung Galuh dan Tuban bahkan terjalin amat erat dengan para saudagar dari Jambudwipa, Kamboja, Yawana, Cina, Siam, Goda, dan sampai di Karnataka. Di Jawa tak habis-habisnya Gajah Mada mengupayakan hubungan antara satu wilayah negara bawahan dengan negara bawahan yang lain dan pusat berjalan lancar. Untuk kebutuhan hubungan itu telah dibentuk pasukan berkuda khusus yang bekerja sambung menyambung membungkus semua negara bawahan, atau bahkan dengan cara yang lebih cepat lagi melalui burung merpati yang sangat berjasa dalam menyalurkan perintah atau undangan untuk hadir di istana. Pati Gajah Mada juga memanfaatkan jalur laut sehingga perintah yang harus dikirim ke Blambangan yang terletak di ujung timur Jawa bisa sampai ke tujuan tak lebih dari 2 hari. Perahu kecil dengan layar lebar terkembang yang melesat didorong angin bisa jauh lebih cepat dari seekor kuda yang berderap di daratan, kecuali untuk negara bawahan yang berada di kedalaman ke Singosari misalnya. Majapahit memiliki 11 negara bawahan dan 5 mancanegara. 11 negara bawahan itu adalah Daha yang masih menempatkan Prabu Putri Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa sebagai pemangkunya. Wengker diperintah oleh Prabu Wijaya Rajasa, suami Prabu Putri Dyahwiyat, sebagai pemangku wilayah itu. Kemudian Metahun, Lasem, Pajang, Paguhan, dan Kahuripan yang meski Sri Gitarja Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani telah menjadi Prabu Putri, masih mendapat pemangku wilayah tersebut. Negara-negara bawahan yang lain adalah Singosari, Mataram, Blambangan, Pawanuhan, dan Pamelekahan. Khusus Pamelekahan memperoleh perhatian khusus dari Istana Majapahit karena peran sertanya yang paling menonjol untuk urusan apapun. Demikian pula dengan penyerahan upeti, nilainya tak pernah tertandingi oleh negara bawahan manapun. Kedekatan Raja Pamelekahan dengan kedua Prabu Putri menyebabkan anaknya Rakyan Kembar memperoleh kedudukan khusus di keprajuritan. Walau ia beberapa kali melakukan kesalahan, selalu mendapat ampunan. Untuk mengatur pemerintahan agar berjalan lancar dikuasakan kepada 5 orang pejabat utama yang disebut Sang Pancari Wilwotikto. Dalam menunjukkan siapa orang-orang yang mengisi kedudukan Sang Pancari Wilwotikto, Gajah Mada yang tidak sabar ingin segera meraih kemajuan, mengusulkan orang-orang yang masih muda dan sanggup bekerja keras. Demikian pula pada tingkatan jabatan Mantri Wreda yang lain yang berasal dari para tanda pilihan, termasuk para Mahamentri Katrini. Di samping jabatan-jabatan penting itu masih ada 7 orang upapati. Ketika aku berangkat menempuh perjalanan panjang setelah kematian Prabu Srijaya Negara, yang menyebat rangkaian Menteri Hino masih Paman Dyah Sri Rangganatha. Yang memangku jabatan rangkaian Menteri Sirikan adalah Paman Dyah Kameswara. Sementara itu yang memangku rangkaian Menteri Halu adalah Paman Dyah Wismanatha. Saat aku pulang, semua nama itu telah tergeser. Padahal menurut penilaianku, Paman Dyah Wismanatha masih cukup muda dan tangkas, kata Pancaksara. Gajah Mada belum segera menjawab. Tatapan matanya yang menerawang menjadi pertanda ia sedang teringat sesuatu. Sudah tahu siapa rangkaian Menteri Hino sekarang? Tanya Gajah Mada. Pancaksara mengangguk. Dyah Janardana, jawab Pancaksara. Yang lain aku belum. Kedudukan orang-orang pada jabatan penting itu memang hasil campur tanganku dan Sang Prabu Putri menyetujui. Kepada kedua Prabu Putri, aku menyerahkan untuk menempatkan Dyah Manu sebagai rangkaian Menteri Sirikan dan Dyah Loha untuk menduduki kursi rangkaian Menteri Halu.
Mereka semua terbukti orang-orang yang bisa bekerja keras. Boleh dikata, kemajuan yang kau sebut karena hasil kerja keras orang-orang itu. Pancaksara takjub. Pancaksara sependapat bahwa dalam beberapa hal orang-orang tua lamban dalam bekerja, apalagi orang-orang tua yang sudah terlalu lama menduduki jabatan dengan kursi empuk yang menjadikannya tidak peka terhadap tuntunan perubahan dan keinginan orang banyak. Hening yang mengalir menemani dua sahabat itu membawa sang waktu menungki kian tajam. Gajah Mada dan Pancaksara mendadak tersadar. Suara kentongan yang semula telah mereda kini bergema lagi. Berada pada jarak cukup dekat dari Candi Brahu, tanpa api menjilat-jilat, asapnya membumbung tinggi, serpih kayu yang terbakar, apinya ikut terbang ke langit terbawa angin. Malam ini kami akan kedatangan tamu tidak diundang. Jika ingin mendapatkan bahan untuk semua catatanmu, jangan jauh-jauh dariku. Api yang menyala membakar sebuah rumah tak jauh dari Candi Brahu akhirnya padam dengan sendirinya. Sekitar 10 orang prajurit yang mendatangi lagi-lagi hanya bisa menemukan jejak. Gerakan serombongan orang yang membuat kekacauan itu rupanya sangat cepat dan terengginas, dan pasti dilakukan oleh orang yang sangat terlatih. Siapapun mereka, yang jelas berkesanggupan melakukan tindakan yang sangat kejam. Nyawa orang yang menjadi korban tak ada artinya. Hal itu menumbuhkan pertanyaan, latar belakang macam apa yang dimiliki sehingga seorang mampu berbuat seperti itu. Rumah siapa yang terbakar? Tanya pimpinan prajurit yang mendatangi. Rumah Kironggo Surya, Tuan. Jawab tetangga pemilik rumah yang malang itu. Mana Kironggo Surya? Tanya prajurit itu lagi. Mati, Tuan. Mayatnya dilempar ke dalam api. Berapa orang pelakunya? 2 orang, Tuan. Jawaban itu berbeda dari keterangan yang sebelumnya diperoleh bahwa tindakan kejam itu dilakukan oleh serombongan terdiri dari 5 orang. Seorang di antaranya laki-laki yang berusia sangat tua, yang meski tua cukup tangkas berkuda. Menilik dugaan orang yang paling tua itulah yang melepas kekuatan sirep. Kemampuan sirep harus dilandasi oleh laku kebatinan yang pada umumnya dikuasai oleh orang yang makin tua usianya. Penguasaan kemampuan yang demikian membutuhkan waktu yang lama, sampai bertahun-tahun. Laporan itu segera sampai ke telinga Senopati Gagak Bongol yang disimak pula oleh Gajah Mada. 2 orang membuat kekacauan untuk mencuri perhatian. 3 orang yang lain mungkin berada tak jauh dari tempat ini. Apakah menurut Kakang Gajah Mada, aku perlu mengirim makin banyak orang untuk memburu mereka? Tanya Gagak Bongol. Gajah Mada tak segera menjawab. Ia perhatikan suasana malam dengan udara yang mengalir aneh itu. Ada 2 hal yang harus kau cermati dengan baik, Gagak Bongol, kata Gajah Mada. Bahwa tujuan kekuatan sirep itu dilepas adalah agar para prajurit tertidur. Kalau kau kirim lebih banyak prajurit keluar, orang yang melepas getar kekuatan aneh di udara ini akan berpikir sirepnya gagal. Kebakaran itu dilakukan untuk menguji sejauh mana kekuatan sirep itu bekerja. Menurutku sebaiknya kau perintahkan kepada segenap prajurit untuk tetap baris pendem, jangan sampai terlihat. Beberapa orang di pintu Prawaktra dan di Waringin Lawang tak ada salahnya berpura-pura tertidur. Kamu tidak perlu mengirim prajurit keluar. Gagak Bongol sependapat dan tak merasa harus menunda lagi perintah itu. Para prajurit yang menyalurkan perintah tidak boleh menggunakan kuda dan harus berjalan kaki agar tak tampak jejak kehidupan sama sekali. Para prajurit penghubung itu sudah amat tahu apa yang harus dikerjakan. Bagi bayangan hantu, mereka menyalurkan perintah tanpa melalui membumbungnya panas sanderan memanjat langit. Ada perintah yang harus dikerjakan, kata prajurit penghubung yang telah tiba di gerbang Purawaktra. Apa? Tanya pimpinan prajurit yang mengawal pintu gerbang. Senopati Bongol memerintahkan supaya prajurit di pintu gerbang berpura-pura tidur. Maksudnya supaya orang-orang yang mengebar sirep itu mengira kekuatan sirep yang telah disebar mengenai sasaran. Wah, kita disuruh tidur. Prajurit yang lain nyeletuk sambil menguap. Kalau kebelabasan bagaimana?
kepalamu akan dipenggal penjahat itu. Sebenarnya lah di satu tempat tak jauh dari Purawaktra, seorang lelaki tua sedang menunggu 4 lelaki lain yang menyebar. Yang seorang kemudian datang dan disusul dengan yang seorang lagi. Lelaki tua itu tak memiliki sisa rambut yang berwarna hitam. Semuanya telah memutih dan dibiarkan terurai tidak digelung-geling. Yang agak mengerikan dari penampilannya, bulatan mata sebelah kiri lelaki tua itu telah memutih. Untuk melihat, ia hanya mengandalkan mata kanannya yang agak kabur. Yang luar biasa dimiliki orang itu adalah kemampuannya memperhatikan apapun yang terjadi dengan menggunakan ketajaman telinganya. Untuk menempuh perjalanan panjang dengan berkuda, lelaki tua itu harus dibantu. Berkuda sendirian tak mungkin dilakukan. Berkuda harus ia lakukan dengan berombongan. Apa yang kau lihat, Primoro? Tanya lelaki yang paling tua. Orang kedua yang dipanggil dengan nama Primoro tidak menunda waktu untuk menyampaikan pendapatnya. Sirep yang Kiai Wiroganti lepas rupanya terlalu kuat untuk dilawan. Aku lihat beberapa prajurit di pintu gerbang barat sudah bergelimbangan. Agaknya dengan sangat mudah istana memang sudah bisa dimasuki, kata Primoro. Lelaki tua yang dipanggil dengan nama Wirogati itu tidak dengan segera menelan laporan itu. Perhatiannya diberikan kepada orang ketiga yang datang belakangan, yang meski malam terasa dingin, tubuhnya bersimbah keringat. Kamu Udan Tahun? Aku melihat di tempat lain juga demikian, Kiai, jawab Udan Tahun. Aku tidak mendengar suara anak panah, juga tidak ada isyarat menggunakan tiruan suara burung. Kebakaran dan pembantaian yang kita timbulkan tidak memancing para prajurit keluar. Di Waringin Lawang, kulihat sepi sekali. Beberapa prajurit mondar-mandir, beberapa yang lain bergelimpangan. Yang mondar-mandir itu nantinya akan segera menyusul tertidur. Namun Wiroganti yang berusia lebih dari 70 tahun itu tidak menerima laporan itu begitu saja. Wirogati tahu dan sangat yakin di dalam lingkungan istana ada orang-orang yang mampu mematahkan pengaruh sirepnya dengan mudah. Orang itu adalah Ibu Suri Gayatri yang dengannya ia merasa perlu berurusan. Sirep yang dilepas akan menyebabkan orang-orang menjadi sasaran, merasa ngantuk dan tertidur. Akan tetapi, jika kekuatan sirep itu menyentuh simpul saraf rasa Ibu Suri Gayatri, hal itu justru akan membangunkannya. Sebagai seorang bhiksuni yang telah terbiasa dalam olah samadhi, bukan hal yang sulit baginya untuk mementahkan sirep dan bahkan mengembalikan dalam bentuk serangan balik. Waktu mengalir dengan sangat lambat bagi mereka yang sedang menunggu dan terlalu cepat bagi mereka yang sedang memadu kasih. Di langit, bintang-bintang dengan jumlah tak terhitung beradu jernih. Bulan sepenggal yang muncul sejak senja telah tak tampak jejaknya sama sekali. Setelah menunggu beberapa saat lamanya, dua orang lagi yang telah lama ditunggu datang bergabung. Menilik mereka datang berjalan kaki, berarti kudanya disembunyikan di tempat yang aman. Suara melengking terdengar di langit tinggi. Suara apa itu? Tanya Kiai Wirogati. Dua orang yang baru datang, Panji Hamu dan Lanjar Manuhara, ikut menyimak. Nah itu, kata Kiai Wirogati sekali lagi. Itu Cataka, Kiai, jawab Lanjar Manuhara. Suara yang melengking di langit itu benar-benar milik Cataka, dan hal itu menyebabkan Kiai Wirogati menjadi tidak nyaman. Cataka berteriak karena ia memiliki mata yang amat tajam dan mungkin melihatnya. Apalagi Cataka itu terbang sangat rendah, tidak sebagaimana kebiasaannya. Orang yang mampu menandai kebiasaan Cataka akan segera menarik simpulan ada orang yang melakukan perbuatan tak sewajarnya. Terhadap maling atau rampok yang akan menggarung orang, Cataka akan dengan senang hati memberitahu keberadaan orang-orang dengan niat jahat itu. Anehnya, Cataka tidak akan berteriak terhadap orang-orang yang tidak berniat jahat. Melihat orang sibuk di sawah saat tengah malam, Cataka tidak mau menyumbangkan suara lengkingnya. Sebaliknya, dengan burung bence, burung jenis ini bahkan akan berteriak, meski yang dilihat hanya seekor kucing yang sedang mengendap-endap
akan memangsa tikus. Bagaimana Kiai? Sudah waktunya kita masuk ke dalam istana? Tanya Lanjar Manuhara. Kita tunggu beberapa saat lagi, jawab Kyai Wirogati. Waktu yang bergeser sejengkal dipergunakan oleh Kyai Wirogati untuk menguji keadaan. Kekuatan sirip yang dilepas ke udara makin tajam. Pada ukuran itu, Kyai Wirogati yakin tak seorang pun yang mampu memberi perlawanan. Orang setangguh apapun pasti ambruk. Di dalam lingkungan istana dengan berdebar-debar, Gajah Mada menunggu apa yang akan terjadi. Gajah Mada yang kini berhadapan langsung dengan jenis kekuatan sirip itu akhirnya tak lagi menyalahkan kehilangan yang terjadi atas dua benda pusaka yang dianggap penting beberapa hari yang lalu. Keadaan yang dihadapi memang tidak sewajarnya. Ternyata ada yang menguasai ilmu aneh macam ini, gumam Gajah Mada. Namun Gajah Mada mampu menguasai rangsang kantuk yang mengganggunya. Pada awalnya rangsang kantuk itu memang mengganggu, namun pada akhirnya Gajah Mada mampu membebaskan diri dengan sempurna. Jika Gajah Mada yang kukuh tanggon harus berjuang sekuat tenaga untuk melawan, lalu bagaimana dengan prajurit yang lain? Gajah Mada cemas memikirkan hal itu. Dalam keadaan demikian, seorang berlari melintas. Apa yang kulaporkan? Tanya Gajah Mada. Aku berhasil, jawab Bayangkara Jayabaya. Berhasil bagaimana? Tanya Gagak Bongol. Aku berhasil menemukan orang-orang itu, jawab Bayangkara Jayabaya. Di mana orang-orang itu? Tanya Gagak Bongol. Mereka terdiri atas 5 orang, masing-masing dimulai dari yang paling tua, bernama Wirogati. Lalu ada anak buahnya yang bernama Udan Tahun, Panji Hamuk, dan Lanjar Manuhara. Juga ada orang yang bernama Primoro. Keterangan itulah yang aku peroleh. Selebihnya, apa urusan dan latar belakang mereka menyanyikan tembang onar, aku juga ingin segera mengetahuinya. Gajah Mada dan Gagak Bongol merasa takjub. Sebagai telik sandi, Bayangkara Jayabaya memang memiliki kemampuan mengendus melebihi ketajaman lidah ular dan ketajaman mata jauh lebih tajam dari mata milik Kalang Kiang. Sebagai seorang telik sandi, Jayabaya seolah diberi anugerah pangrahita yang tajam. Bagaimana kamu bisa mengetahui sampai sejauh itu? Tanya Gagak Bongol. Karena aku berhasil mendekati para pelaku onar itu sampai pada jarak yang aman dekat. Aku bisa mendengar pembicaraan mereka dengan amat jelas. Tambah Jayabaya dengan sikap sigap. Di mana sekarang mereka berada? Tanya Gagak Bongol. Di utara, di belakang bakar rumah Kakang Gajah Mada. Gajah Mada benar-benar terkejut. Di belakang rumahku? Tanya Gajah Mada. Ya, jawab Bayangkara Jayabaya. Keterangan yang diberikan Bayangkara Jayabaya itu benar-benar menyebabkan Gajah Mada terkejut. Semula Gajah Mada mencoba menerka di mana orang-orang yang akan membuat onar di lingkungan istana itu mempersiapkan diri. Gajah Mada menduga mereka di suatu tempat entah di mana, tetapi bisa mengawasi pintu gerbang Purawaktra dengan leluasa. Ternyata justru persiapan itu dilakukan di belakang rumahnya yang sedang dibangun kembali setelah runtuh diguncang gempa dasar. Langkah apa yang akan kau lakukan? Tanya Gajah Mada kepada Bongol. Bagaimana kalau kau siapkan pasukan untuk menyerbu? Balas Gagak Bongol. Gajah Mada ternyata menggeleng. Aku punya saran, ucap Gajah Mada. Bagaimana Kakang Gajah Mada? Balas Gagak Bongol. Siapkan jebakan. Biarkan orang-orang itu menganggap kita semua tertidur dan berhasil masuk ke dalam gedung perbendaharaan pusaka. Bikin mereka bisa masuk, tapi tak bisa keluar. Gagak Bongol yang termangu itu kemudian tersenyum. Baik, aku salurkan perintahku. Perintah telah tersalurkan sampai ke ujung. Puluhan prajurit Bayangkara ditata bergelimbangan di mana-mana, tetapi sebenarnya tak jauh dari gedung perbendaharaan pusaka dan bisa bergerak cepat untuk membuat kepungan saat perintah dijatuhkan.